Oke, untuk soal yang nomor 6 kita punya katanya dari senyawa berikut nih kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kelompok yang merupakan pasangan kelompok senyawa yang tidak jenuh. Ingat ya teman-teman ya, kalau senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua, ada senyawa hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Oke, kalau yang jenuh itu berarti senyawa alkana, ya kan ya. Yang tidak jenuh berarti alkena sama alkuna. Oke, untuk alkana kan rumusnya CnH 2N plus 2 gitu ya. Jadi N ini bilangan bulat, misalkan kita ganti N nya 1, berarti C nya jadi 1, hanya 2 kali 1 gitu ya. 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Oke. Misal kalau C nya 1 hanya 4, berarti alkana gitu kan. Misal lagi kalau 2 N nya, berarti N nya kita ganti 2, berarti C nya ada 2 gitu kan ya. Hanya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6, berarti hanya 6. Oke, selisihnya kayak gitu, kelihatan ya. Kalau C nya 1 hanya ada 4, C nya 2 hanya ada 6, dan seterusnya. Berarti itu termasuk alkana. Oke, yang diminta di soal yang tidak jenuh berarti selain alkana. Ya udah tinggal cari aja yang jumlah C sama H-nya bukan Cn H2n plus 2. Oke, contoh yang pertama kita punya C2H4. Otomatis dong C2H4 kan 2 kali 2 4 gitu ya. Nggak ditambah 2 lagi kan? Berarti dia bukan alkana. Oke, aman. Ini juga sama C3H4. Berarti kalau alkana harusnya 3 kali 2 tambah 2 gitu kan ya. Harusnya hanya 8. Berarti ini bukan alkana, aman. Ini juga. Nah, kalau untuk yang ini berarti C4 kali 2 harusnya 8 kan ya. Ini 6. Oh, udah pasti bukan alkana gitu. Yang kedua, C2H4 ini kali 2-nya gitu ya. Berarti bukan alkana. Ini C3H4 juga pasti bukan alkana. Kalau alkana kali 2 berarti 6 tambah 2 harusnya hanya 8 gitu ya. Ini C3H8, nah ini berarti alkana. Berarti ini bukan. Oke, yang C2H4 berarti bukan ya, bukan alkana. C3H6 kali 2-nya bukan alkana. C4H8 kali 2-nya, oh berarti bukan alkana. Yang ini C2H6 berarti 2 kali 2 4 tambah 2 6 ya. Oh, ini alkana, udah pasti bukan. Yang bawahnya ini juga C2H6 berarti alkana, dia bukan. Maka jawabannya 1 sama 3 ya, yang termasuk tidak jenuh. Berarti jawaban yang tepat yang B. Oke guys, kita bahas soal yang nomor 7. Katanya kita punya entalpi atau mol masing-masing segini ya, H2O segini, CO2 C2H2. Yang dicari soal kalau reaksi pembakaran 0,52 gram C2H2 ml26, delta H-nya nilainya berapa ya, delta H-nya. Oke, udah guys, berarti kita bikin dulu persamaan reaksinya. Katanya pembakaran C2H2. Ingat, kita udah belajar di termokimia, pembakaran artinya direaksiin sama oksigen. Berarti pembakaran C2H2 artinya C2H2 direaksiin sama oksigen. Oke, ingat teman-teman, ini senyawa hidrokarbon, ada C-nya, ada H-nya. Jadi kalau senyawa hidrokarbon dibakar, pembakaran yang sempurna akan menghasilkan karbon dioksida yaitu CO2 dan juga H2O. Gitu ya. Oke, jangan lupa samain dulu, disetarain dulu reaksinya. Oke, C di kiri ada 2, di kanan cuma 1. Oh, berarti di kanan kali 2 gitu ya. Oke, di kiri H ada 2, di kanan hanya 2. Oke, sama. Di kiri O-nya 2, di kanan O-nya sini 4 ya. 2 kali 2 gitu kan. Ini O-nya 4, di sini ada O-nya 1. Berarti totalnya 5 gitu ya. Di kiri cuma 2. Ya udah nggak sama. Berarti ingat yang dikali yang nilainya lebih kecil. Berarti yang lebih kecil yang sebelah kiri. Oke, 2 kali berapa yang hasilnya 5? Ya 5/2 gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau kaliannya nggak mau ada persamaan duanya, tinggal kalian kali 2 aja ya. Tapi ingat semuanya nih kali 2. Kalau nggak ya udah langsung aja kita kerjain. Masukin rumusnya guys. Sinilah ya. Rumusnya itu delta H sama dengan delta H reaksi ya. Karena nggak ada ikatan rata-rata ya berarti delta H kanan gitu kan. Dikurang delta H kiri. Oke, berarti yang kanan lihat reaksinya. Kanan ada H2O. Masukin H2O-nya nilainya min 285 gitu kan ya. Min 285. Oke, ditambah min 285 ya, yang sebelah kiri ditambah karena yang sebelah kanan ada CO2 juga, bukan H2 doang. Ya udah tambah CO2-nya. Ingat CO2-nya ada 2, berarti dikali. Berarti 2 dikali CO2 tuh dikali min 393 gini ya. Gitu. Oke, berarti ini udah selesai nih yang kanan semua. Jangan lupa dikurang yang kiri. Yang kiri teman-teman bisa lihat, yang kiri ada O2. Ingat, O2 di sini nggak diketahui. Artinya O2 itu nilainya 0. Pokoknya kalau dia termasuk unsur bebas ya, O2, terus H2, N2 dan lain sebagainya pasti nilainya 0. Tuh, yang ada cuman C2H2. C2H2 nilainya 227 gitu ya. Berarti dikurang 227 juga boleh langsung kayak gini, tapi dikurungin aja. Gitu ya. Ada dihitung ini guys. Kalau kalian hitung, kalian akan dapat nilainya minus 12
dapat delta H-nya. Oh, ternyata setiap 1 mol, ini 1 mol ya. Kenapa? Karena C2H2-nya ini bakar koefisiennya 1. Nah, tiap 1 mol yang dibakar itu delta H-nya dibutuhkan min 1298. Tapi yang ditanya soal kalau yang dibakar 0,52 gram. Ya udah kita cari tahu 0,25 gram itu berapa mol. Ya udah rumus mol kayak biasa. N sama dengan GR per MR. Berarti GR-nya ini kan ya 0,52, MR-nya di soal juga udah ada 26. Maka kita dapat hasilnya 0,02 mol. Oh, ternyata yang diminta soal cuma 0,2 mol, 0,02 mol. Sementara kalau 1 mol nilainya min 1298, kalau 0,02 mol berapa? Ya udah tinggal dikali, iya enggak? Berarti nilai delta H-nya sama dengan min 1298 dikali 0,02. Maka nanti teman-teman dapat jawabannya 25,96 kilojoule. Jawabannya yang A. Oke guys, kita bahas soal nomor 8. Jadi katanya di situ soalnya ya, tekanan osmosis larutan 10 gram benzoat dalam benzena. Kemudian dia ngebandingin sama larutan 20 gram senyawa dimer dari benzena. Maksudnya berarti MR-nya 2 kali lipat gitu dari asam benzoat, dalam pelarut yang sama. Berarti tekanan osmosisnya berapa besar? Oh ya udah, berarti kita akan membandingkan 2 tekanan osmosis. Berarti P1 dibandingin sama P2 gitu ya. Udah masukin rumusnya guys. Berarti P itu osmosis rumusnya MRT ya. MRT berarti M-nya M1 gitu kan. Dibanding sama MRT, M-nya M yang 2. Nah, karena R sama T di soalnya nggak dijelasin, artinya nilainya sama ya, otomatis R juga apalagi. R berarti otomatis sama nilainya. Suhunya juga nggak diketahui, berarti suhunya sama. Ya udah, berarti kita ngebandingin M1 dibanding M2. Jangan lupa guys, M itu rumusnya N dibagi V gitu kan ya. Dibanding N bagi V juga. N-nya N1, ini N-nya N2. Oke, karena volumenya di soal dibilang sama pelarutnya, berarti volumenya sama, bisa kita coret juga. Berarti kita ngebandingin N1 dibanding N2. Udah gitu doang. Ya udah dimasukin rumus N-nya, teman-teman. Jangan lupa ini selalu kepake, rumus N itu adalah GR bagi MR gitu kan ya. Sama ini juga berarti GR bagi MR. Oke, GR1 katanya asam benzoatnya 10 gram, masukin 10 gram. Dibagi MR-nya nggak diketahui, tulis lagi MR kan gitu. Dibanding GR2-nya 20 gram, itu kan ya. Dibagi dimernya, senyawa dimernya tadi, berarti MR-nya 2 kali lipat dari si asam benzoat, berarti 2 dikali MR gitu. Ya udah, tinggal kita kali silang teman-teman. Atau ini lain juga boleh. Berarti 2 sini coret ya, ini tinggal 10 gram. Ya udah, ini juga kelihatan kan sebenarnya 10 gram per MR, 10 gram per MR. Berarti nilainya sama, ya enggak? Kalau ditulis lagi jadi 10 gram per MR sama, ya dong. Ini juga 10 gram per MR. Berarti tekanan osmotik 1 akan sama dengan tekanan osmotik yang kedua. Berarti tekanan osmotik satunya itu kan 2 atm katanya. 2 atm di situ tuh. 2 atm, maka tekanan osmotik 2 juga sama, 2 atm. Selesai. Oke guys, kita akan bahas soal nomor yang 9 tentang laju reaksi ya. Yang ditanya persamaan laju reaksinya gimana. Oke, jangan lupa guys, ini persamaan laju reaksi bisa ditulis jadi kayak gini. Kayak di situ ada data. Berarti tugas teman-teman tinggal cari order reaksi A itu berapa, atau X di sini ya nilainya berapa, atau order reaksi B, Y di sini nilainya berapa. Ya udah guys, pertama misalkan kalian mau cari order reaksi dari A. Kalau mau cari order reaksi A, cari B yang sama. Berarti B yang sama ada di nomor 1 sama nomor 3, ya gak? Berarti kita akan membandingkan percobaan 1 sama percobaan 3. Ya udah dibandingin, berarti V3 dibanding V1 sama dengan, oke, kita pakai cara cepatnya aja teman-teman langsung ya. Berarti K-nya kan konstanta, nilainya pasti sama. Nanti kita coret jadi nggak usah ditulis, langsung aja. Berarti ini tadi kita tahu kalau mencari A cari B yang sama, B-nya udah sama, B1 sama B3, nanti bisa kita coret gitu kan, langsung masukin A-nya aja. Berarti konsentrasi A pangkat X nomor 3 karena percobaan yang ketiga di atas dibagi konsentrasi A pangkat X percobaan nomor 1. Udah, ini lebih cepat jadi teman-teman nggak lama ngerjainnya. Ya udah, V3 nya masukin, V3 nya itu V, V1 nya juga V, sama dengan A3 itu berapa tuh, 4X gitu kan, A1 nya X. Udah, berarti V bagi V 1 gitu kan. Ini kan bisa coret kan, VV coret, XX nya coret, 4 bagi 1 ya 4. Jangan lupa ini ada pangkatnya guys, pangkat X gitu ya, ini X juga.
Berarti 4 pangkat X. Ya udah, ini yang mau kita cari X-nya kan ya. Berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya? 1. Ya udah, maka X-nya hasilnya sama dengan 0. Ingat guys, berapapun yang dipangkatkan 0 nilainya 1. Gitu ya. Oh, dapat udah X-nya 0. Sekarang satu lagi. Kita mau cari order B-nya, berarti cari A yang sama. A yang sama di nomor 3 sama nomor 4. Ya udah, kita bandingin percobaan 4 sama percobaan 3. Tadi ya, K itu sama pasti kita coret, A juga sama karena A-nya sama, tinggal masukin B-nya aja. Ya udah, berarti konsentrasi B pangkat Y. Ingat ya, kalau B itu pangkatnya Y, nomor 4 dibagi konsentrasi B pangkatnya nomor 3. Sama masukin guys, V4-nya 16V gitu ya. B3-nya V sama dengan B4 itu 4Y, B3 itu Y. Udah sama kayak tadi, V coret, 16 bagi 1 16 dong, sama dengan Y ini kita tinggal coret dong, Y coret, 4 bagi 1 4. Oh ya, jangan lupa guys, ini pangkat Y juga gitu ya. 4 pangkat Y. Udah, berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 16? Otomatis 4 pangkat 2, berarti Y-nya 2. Ya udah guys, masukin ke persamaan ini. Berarti V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. X-nya tuh 0 kan kita dapat ya. Berarti A pangkat 0 dikali konsentrasi B pangkat 2. Y-nya 2 kan ya. Ya udah, berarti V sama dengan K A pangkat 0 1 kan ya. Ya udah, nggak usah ditulis, tinggal konsentrasi B pangkat 2. Selesai. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, next guys, nomor 10 katanya waktu paruh unsur radioaktif itu 8 jam. Artinya setiap 8 jam dia akan berkurang setengahnya gitu ya waktu paruh. Kalau awalnya ada 64 gram, maka setelah 1 hari berapa? Easy guys. Nah, awalnya ada 64 gram. Setiap 8 jam berkurang setengahnya. Iya dong, gampang ya. Berarti yang ditanya, kalau dalam 1 hari itu 24 jam, iya enggak? Itu berapa banyak? Ya udah, berarti setiap 8 jam berkurang setengah. Selama 1 hari berarti dia akan 3 kali dong berkurang setengahnya. Lawan kayak 3, 24 kan? Berarti dia akan waktu paruhnya akan dia setengah, gimana ya? Maksudnya dia akan berkurang sebanyak setengah selama 3 kali dalam 1 hari. Ya udah, berarti awalnya 64. Kita hitung waktu paruh pertama setelah 8 jam pertama gitu ya. Setelah 8 jam pertama berkurang setengahnya, berarti 64 bagi 2. Jawabannya 32 gram. Kalau waktu paruh yang kedua, berarti 8 jam yang kedua. 8 jam yang kedua ya udah 32 bagi 2. Jawabannya 16 gram. Oke, yang terakhir paruh yang ketiga, berarti 8 jam yang ketiga ya udah 16 gram dibagi 2. Jawabannya 8 gram. Oh, ternyata yang awalnya 64 gram, kalau waktu paruhnya itu cuma 8 jam guys, selama 1 hari, ya udah berarti dia akan tersisa selama 1 hari itu tinggal 8 gram aja. Maka jawaban yang tepat yang tuh. Easy ya, tinggal dibagi 22 aja.